Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu harap kabar anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan anak-anak diingat ya, jika ingin bepergian keluar, tetap mematuhi protokol kesehatannya ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama ibu guru yang cantik dan tentunya menyenangkan. Maka dari itu, anak-anak harus tetap semangat dan tetap mendengarkan pembelajaran ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Baik, Ibu akan meminta Ananda Wahyu untuk memimpin doa pembuka pada pagi hari ini. Kepada Ananda Wahyu, Ibu persilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Wah, terima kasih Nanda Wahyu telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki materi berikutnya, materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengirimkan link presensi di grup WhatsApp. Anak-anak boleh melakukan presensi terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita belajar dengan semangat pada pagi hari ini. Karena apa? Karena hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menyenangkan anak-anak. Yang mana materi ini sangat dekat dengan diri kita. Baik, sebelum itu Ibu ingin bertanya. Siapa sebelum masuk belajar tadi sarapan pagi? Ayo, yang sarapan pagi boleh angkat tangannya. Wah, ternyata semuanya telah sarapan pagi ya. Bagus anak-anak. Jadi sebelum memulai kegiatan itu, kita harus sarapan pagi dulu. Karena apa ya anak-anak? Iya, karena dengan sarapan pagi, kita akan berenergi, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi harus sarapan pagi ya anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari buku tematik kelas 3, yaitu dengan tema pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dengan subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, pembelajaran yang ke-5. Wah, apa ya itu pertumbuhan dan perkembangan ya Ibu Guru? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Ada yang bisa jelasin? Oh, baik. Kalau belum ada, coba anak-anak lihat di dinding rumahnya. Apakah ada foto waktu dia masih bayi atau waktu dia masih anak-anak, masih balita? Yuk, coba dilihat ada atau tidak. Jika ada, coba dilihat apa yang terjadi waktu dia bayi hingga saat ini. Coba dilihat. Ya, benar sekali. Bertumbuh atau menjadi besar kitanya. Dari kita masih anak-anak, masih bayi yang digendong, sekarang udah duduk dan bersekolah. Wah, baik anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita itu mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Di mana anak-anak yang baru lahir dengan berat 3 kilo, mungkin hari ini berat anak-anak jika ditimbang itu mungkin ada yang 30 kg atau 25 atau 40 kita. Nah, seperti itu ya anak-anak, itu adalah contoh dari pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Nah, contohnya itu yaitu yang dulunya anak masih baby harus digendong oleh orang tuanya, berkembang lagi menjadi anak-anak merangkak, berkembang lagi anak-anak berjalan dengan dibantu orang tua, berkembang lagi anak-anak berjalan tanpa bantuan orang tua. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perkembangan. Ya, seperti itu ya anak-anak.
Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dalam kelompok, di mana anak-anak berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok yang akan Ibu bagikan dalam grup WhatsApp. Jadi anak-anak dapat melihatnya di grup WhatsApp nantinya ya. Baik, apa Bu tugas kita? Tugas yang akan didiskusikan apa ya anak-anak? Anak-anak akan mendiskusikan bagaimana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Nah, anak-anak nanti menuliskannya dengan menggunakan kosakata yang baik yang sesuai dengan EYD. Nah, seperti itu ya anak-anak. Karena minggu lalu kita juga telah belajar penggunaan kosakata yang baik. Nah, pada hari ini kita akan menerapkannya. Jadi anak-anak menuliskan hasilnya dengan menggunakan kosakata yang baik. Baik, seperti itu anak-anak. Nanti Ibu akan membagi anak-anak. Jadi anak-anak saling berdiskusi dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi selamat bekerja dalam tim dan selamat berdiskusi. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Linda. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu berterima kasih untuk Ibu Jessica karena telah menjelaskan materi pembelajaran dengan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Pasti anak-anak semuanya sudah memahami ya tentunya. Oke anak-anak, sepertinya anak-anak masih kurang semangat ya. Oke, sepertinya anak-anak masih kurang semangat ya. Dan seperti belum sarapan. Oke, Ibu akan membangkitkan semangat kita kembali dalam pembelajaran hari ini dengan tepuk semangat dan tepuk salut. Ayo teman-teman, Ibu akan mencontohkan ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kita semuanya harus bangkit berdiri dan kita akan memberikan tepuk semangat untuk membangkitkan semangat kita kembali. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, yang kedua, tepuk salut. 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 Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak, selanjutnya Ibu Linda akan mengarahkan anak-anak semuanya untuk membuat sebuah hipotesis. Nah, pasti setelah yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jessica, pasti anak-anak semuanya sudah membuat sebuah rumusan masalah ya. Oke, langkah selanjutnya itu kita harus membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu seperti apa ya anak-anak? Nah, kira-kira hipotesis itu seperti apa? Dan bentuknya seperti apa ya? Oke, Ibu Linda ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak semuanya pernah mendengar mengenai hipotesis? Apakah ada yang pernah membuat di mata pelajaran yang lain? Boleh angkat tangannya. Wah, teman-teman semuanya belum pernah ya? Oke, Ibu Linda akan menjelaskan hipotesis itu seperti apa. Hipotesis itu seperti dugaan sementara anak-anak dalam menjawab sebuah rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalah yang anak-anak dapat. Apakah ada hubungan antara perkembangan makhluk hidup dan pertumbuhan makhluk hidup terhadap, misalnya terhadap apa gitu ya anak-anak. Oke, nah anak-anak bisa menjelaskan di dalam hipotesis untuk menjawab dugaan sementara anak-anak itu seperti apa yang dapat dipikir secara logika. Nah, Ibu Linda akan mencontohkan sebuah hipotesis dari rumusan masalah. Apa perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup? Nah, hipotesisnya menjawab dari rumusan masalah, dugaan sementara anak-anak semuanya.
hipotesisnya, Ibu akan membuat sebuah hipotesis. Pertumbuhan adalah yang dialami oleh manusia atau makhluk hidup sejak lahir. Biasanya pertumbuhan yang semakin besar atau pertumbuhan yang semakin tinggi, begitu. Nah, itu termasuk dalam hipotesis ya anak-anak. Kemudian misalkan perkembangan itu perkembangan emosi dan pikiran manusia, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh hipotesis yang mudah, tetapi Ibu meminta teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, untuk membuat sebuah hipotesis dengan memperhatikan kosakata yang tepat. Bagaimana sih kosakata yang tepat? Pasti Ibu Jessica sudah menjelaskan di awal kegiatan bagaimana cara membuat kosakata yang tepat, dan kosakata itu seperti apa. Kita harus memperhatikan kata sifat, kemudian bisa memperhatikan kata benda, kemudian kata ganti, begitu ya anak-anak, nominal, dan masih banyak lagi. Kita harus perhatikan apa saja kosakata yang tepat untuk membuat sebuah kalimat yang tepat juga. Seperti itu. Oke, silakan anak-anak semuanya berdiskusi dalam kelompok untuk membuat sebuah hipotesis dari rumusan masalah yang kalian temukan. Kemudian Ibu nanti akan mengamati kalian satu persatu dalam kelompok bagaimana cara membuat hipotesis yang tepat. Oke? Wah, terima kasih anak-anak. Ibu Linda sudah memperhatikan anak-anak dalam bekerja kelompok. Walaupun virtual, namun anak-anak masih tetap semangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Dan Ibu mengapresiasi anak-anak semuanya sudah membuat hipotesis yang tepat serta memperhatikan kosakata yang tepat loh. Nah, terima kasih ya. Kita bisa beri tepuk. Kita berikan apresiasi untuk kita semuanya karena sudah memberikan yang terbaik. Anak-anak, setelah membuat hipotesis dengan memperhatikan kosakata yang tepat, kita akan masuk ke arah selanjutnya, yaitu apa? Mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung hipotesis dan rumusan masalah kita, supaya apakah benar apa yang kita duga itu apakah benar seperti data yang kita akan cari. Nah, Ibu Linda akan mempersilahkan anak-anak semuanya untuk mencari informasi yang relevan dan mencari data yang kiranya datanya tepat melalui smartphone. Boleh mencari melalui artikel, internet, jurnal, mungkin sebuah bacaan atau buku-buku kalian yang ada di rumah. Boleh sekali untuk mendukung. Oke? Ibu persilahkan teman-teman semuanya, anak-anak semuanya untuk berkumpul dalam kelompok lagi. Anak-anak, setelah mencari informasi serta data dari internet, dari buku, dari wawancara, nah hari ini Ibu Linda akan melanjutkan untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, untuk anak-anak akan menuliskan data yang sudah teman-teman dan anak-anak dapatkan dan dituliskan di dalam buku kalian dengan memperhatikan kosakata yang tepat. Seperti yang sudah Ibu Jessica jelaskan, kita harus memperhatikan kosakata yang tepat, menuliskan datanya, menuliskan informasinya ke dalam bentuk tulisan. Nah, berikutnya Ibu akan mengajak kalian semuanya dalam kelompok untuk mempresentasikan rumusan masalahnya, kemudian hipotesisnya, kemudian datanya. Oke anak-anak, silakan semuanya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja dalam kelompok kepada Ibu Linda. Ibu Linda akan menilai anak-anak semuanya dari segi kosakata yang tepat penggunaannya, kemudian rumusan masalahnya, hipotesisnya. Begitu ya.
Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah presentasi dengan baik serta tepat. Nah, ibu akan mengajak kalian semua untuk menarik kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan dari awal tadi rumusan masalahnya, hipotesisnya, kemudian kita mencari data, informasi, menguji hipotesis ya. Kita akan menarik kesimpulan. Apa sih rumusan masalah yang kita dapat tadi? Apakah sudah tepat atau belum? Kita akan tarik kesimpulan bersama-sama. Yuk, Ibu minta anak-anak semuanya masih bekerja dalam kelompok ya, akan menarik kesimpulan bersama dari apa yang sudah kalian dapatkan. Oke? Ibu Linda akan mengamati anak-anak semuanya, tetap mengamati dan tetap semangat. Nah, sudah menyimpulkan dengan baik dan tepat serta memperhatikan kosakata yang tepat. Ibu sangat bangga dengan anak-anak semuanya karena materi pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak semuanya masih aktif. Setelah menarik kesimpulan, hari ini Ibu Linda akan memberikan anak-anak sebuah latihan yang dapat dikerjakan secara individu. Latihan ini dapat dikerjakan melalui tabel yang sudah Ibu siapkan. Nah, tugasnya itu berupa anak-anak dapat mengamati foto atau video waktu masih kecil atau masih bayi hingga umur kalian saat ini. Amati pertumbuhannya dan perkembangannya secara rinci. Oke, terima kasih anak-anak. Materi pembelajaran hari ini pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kosakata dan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama di manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tentunya tetap semangat dan tetap aktif. Oke? Nah, materi atau pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran PPKN. Oke, sampai jumpa. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Coba amati gambar berikut. Setelah anak-anak melihat gambar yang telah Ibu tunjukkan, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah salah satu contoh dari keberagaman. Jadi, keberagaman adalah keadaan masyarakat yang berbeda agama, suku, bahasa, dan budaya. Lalu, mengapa kita perlu menjaga keberagaman? Ya, benar sekali. Salah satu alasan mengapa kita perlu menjaga keberagaman yaitu agar hidup kita menjadi damai. Lalu, apa saja contoh keberagaman di lingkungan sekitar? Ayo, yang mau menjawab tunjuk tangan ya. Ya, benar sekali. Apakah ada yang mau memberi contoh lain? Wah, ternyata anak-anak Ibu pintar semua ya, hebat-hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Baik anak-anak, setelah kita memahami mengenai arti keberagaman, pentingnya menjaga keberagaman dan contoh dari keberagaman, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak melalui WhatsApp group. Silahkan anak-anak buka, lalu download dan mulai kerjakan pada buku tulis sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Jika anak-anak merasa kesulitan, bisa ditanyakan. Ibu akan menjawab. Sepertinya waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Maka kita akan bahas bersama-sama. Jadi anak-anak menyampaikan hasil pekerjaannya. Teman-teman yang lain boleh memberi tanggapan. Jadi nanti saling menyampaikan pendapat
dan menanggapi pekerjaan teman. Wah, ternyata anak-anak bisa mengerjakan dan menyampaikan hasil pekerjaannya. Kalian hebat sekali. Melalui LKPD yang sudah anak-anak kerjakan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai individu itu beragam. Artinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, ada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan karakteristik individu ini, kita bisa membedakan peranan dalam kehidupan. Misalnya, sebagai laki-laki, ketika ada kegiatan gotong royong, akan bisa menjalankan berbagai kegiatan yang lebih membutuhkan fisik. Sedangkan perempuan akan bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan. Yang kedua yaitu ras atau suku. Contohnya ada suku Jawa, suku Batak, dan masih banyak lagi. Perbedaan suku atau ras ini memperkaya budaya suatu negara atau lingkungan. Dan dengan mempelajari budaya-budaya yang berbeda ini akan menambah wawasan kita tentang Nusantara. Selain itu, kita dapat belajar memahami dan mengetahui karakteristik ras dan suku. Yang ketiga yaitu agama atau keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Setiap orang memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Melalui keberagaman karakteristik individu ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Sekaligus hidup rukun bertetangga tanpa membeda-bedakan keyakinan atau agama yang dianut oleh tetangga kita. Yang keempat yaitu usia. Keberagaman usia bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua akan menyayangi serta membimbing yang lebih muda. Dan yang muda akan berusaha menghormati yang lebih tua. Jadi, anak-anak harus hormat kepada ayah, ibu, kakak, nenek maupun kakek. Jadi, harus hormat kepada yang lebih tua. Itu adalah beberapa karakteristik individu. Wah, ternyata bermacam-macam ya. Tapi perlu diketahui bahwa perbedaan ini dapat dijadikan suatu langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menerima perbedaan, maka kita akan bisa hidup rukun dan saling membantu satu sama lainnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi yang telah kita pelajari. Nah, tadi kita belajar materi apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Iya, kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan penggunaan kosakata yang baik sesuai dengan EYD. Nah, tadi apa saja ya contoh dari pertumbuhan itu? Ya, benar sekali. Contohnya itu yaitu pertambahan berat badan, pertambahan tinggi badan. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan. Bagaimana dengan contoh perkembangan? Nih, anak-anak boleh melihat gambar yang Ibu sajikan ini. Yaitu di mana anak-anak waktu masih bayi, masih digendong oleh ibunya, sekarang bisa merangkak, bisa berjalan namun
dituntun oleh ibunya. Nah, sampai sekarang anak-anak bisa berjalan sendiri. Itu merupakan contoh dari perkembangan. Nah, jadi Ibu, tujuan kita belajar itu apa ya, Bu? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Yaitu supaya anak-anak mengetahui pertumbuhan, perkembangan apa saja yang terjadi pada diri anak-anak sekalian. Seperti itu ya, yang mana dari anak-anak yang masih bayi hingga pada saat ini bisa berkumpul di ruang kelas ini, itu merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak-anak dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang terjadi pada diri anak-anak sekalian. Jadi, dapat disimpulkan materi hari ini mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yaitu keberagaman adalah keadaan masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Dan mengapa kita perlu menjaga keberagaman, yaitu agar masyarakat dapat hidup dengan damai dan tidak ada perdebatan. Dan contoh keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yaitu jenis kelamin. Dengan individu ini, kita bisa membedakan peranan dalam kehidupan. Misalnya, sebagai laki-laki ketika ada kegiatan gotong royong, akan bisa menjalankan berbagai kegiatan yang lebih membutuhkan fisik, sedangkan perempuan akan bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan. Yang kedua yaitu ras atau suku. Perbedaan suku atau ras dapat memperkaya budaya suatu negara atau lingkungan, dan dengan mempelajari budaya-budaya yang berbeda ini, wawasan kita tentang Nusantara akan bertambah. Selain itu, kita dapat belajar memahami dan mengetahui karakteristik ras dan suku. Yang ketiga yaitu ada keyakinan atau agama. Setiap orang memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Melalui keberagaman karakteristik individu ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Sekaligus hidup rukun bertetangga tanpa membeda-bedakan keyakinan atau agama yang dianut oleh tetangga kita. Yang keempat yaitu umur. Keberagaman usia bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan saling menghormati. Yang lebih tua akan menyayangi serta membimbing yang lebih muda. Dan yang muda akan berusaha menghormati yang lebih tua. Jadi, kita sebagai manusia atau seorang individu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, ada jenis kelamin, ada kepercayaan atau agama, ada ras atau suku, dan usia. Perbedaan ini dapat dilihat baik secara kasat mata, secara fisik, maupun sifat. Mungkin bisa dilihat dari warna kulit, bentuk rambut. Inilah yang disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Dan perlu diingat bahwa perbedaan ini dapat dijadikan suatu langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menerima perbedaan, maka kita bisa hidup dengan rukun dan juga saling membantu. Ibu senang sekali karena kalian sangat semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua. Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian, setelah Zoom meeting ini berakhir, anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran pada hari ini yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti, membaca soalnya dengan cermat dan teliti. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum menutup dengan doa, Ibu mengajak kalian untuk tepuk semangat agar kalian tetap semangat walaupun pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Ibu akan kasih contoh tepuk semangat
Kalian mengikuti ya. Tepuk semangat. 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 Uwi uwi. Uwi uwi. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak di hari berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Bye-bye anak-anak.